Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior Bing, bagaimana sekarang? Tanya salah satu murid kepada Bing Zhao, setelah sisa pasukan Jenderal Nafsu dimusnahkan oleh murid Sekte Langit. Walaupun itu karena serangan Bing Zhao tadi, tapi masih ada beberapa yang selamat, namun mereka tidak bisa bertempur lagi. Jadi semua murid Sekte Langit yang ada di sana, itu segera membunuh mereka tanpa menyisakan yang hidup. Barulah setelah itu, mereka kembali ke tempat Bing Zhao berada dan menanyakan rencana selanjutnya. Kita pergi ke tempat bayi kecil, dan aku yakin dia memiliki cara untuk masalah ini. Jawab Bing Zhao. Yang lain pun mengangguk, dan mereka semua juga tidak bisa masuk untuk memeriksa apa yang ada di dalam formasi itu. Hanya dengan bergabung bersama bayi kecil sajalah, mereka baru bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Mereka pergi menuju benua tengah, di mana tempat bayi kecil dan Mu Suanyin berada. Sedangkan di tempat Lu Fuying dan Sukun, pertempuran juga sudah mulai berakhir. Di tempat Sukun berada, kamu sendiri yang telah memaksaku. Walaupun menggunakan ini akan membuatku terluka cukup parah, dan juga kehilangan benda ini. Tetapi itu tidak masalah, karena aku pasti akan membunuhmu. Ucap Sukun. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang cukup panjang, dan di dalam kotak itu ada satu anak panah berwarna emas. Di saat Jenderal Tulang melihat itu, dia mulai gemetaran dan merasa ketakutan. Apakah anak panah itu? Ucap Jenderal Tulang. Ini adalah hadiah dari adikku. Ucap Sukun sambil mengeluarkan anak panah itu. Anak panah emas adalah benda yang diberikan Lin Tian, sebelum dia pergi ke benua timur untuk menghadapi masalah Jenderal Tulang. Dia tidak menduga bahwa anak panah ini, pada akhirnya akan dipakai di sini. Dia segera menarik busurnya, dan mengarahkannya ke arah Jenderal Tulang. Semua murid yang melihat itu juga mundur ke belakang atas perintah Sukun, karena dia tidak tahu seberapa kuat anak panah emas yang diberikan oleh Lin Tian itu. Selamat tinggal, ucap Sukun sambil melepaskan panahnya. Wush! Anak panah itu melesat ke arah Jenderal Tulang dengan kecepatan tinggi. Setelah melesat, anak panah itu juga berubah menjadi seekor naga emas yang cukup besar, dan itu membuat Jenderal Tulang dan pasukannya menjadi kaget. Mengaum. Tidak, semuanya, bentuk pertahanan tulang. Teriak Jenderal Tulang. Di saat dia melihat naga emas itu sudah mendekat ke arahnya. Menagaum. Dan, boom! Teriakan terdengar dari Jenderal Tulang. Itu tidak berhenti di sana, lalu naga emas itu menelan Jenderal Tulang dan terus menelan beberapa pasukan Jenderal Tulang yang berada di dekatnya. Bang! Pada akhirnya, naga emas itu meledak, dan beberapa dari pasukan Jenderal Tulang yang selamat juga terluka parah karena ledakan itu. Bereskan semuanya, dan kita pergi ke tempat bayi kecil setelah ini. Ucap Sukun. Siap. Di tempat Sukun yang bersamaan dengan Lu Fuying, mereka telah selesai membersihkan para jenderal dan juga pasukan Yimo yang ada di sana. Mereka juga langsung pergi menuju tempat bayi kecil berada. Boom! Raja Yimo terbanting ke tanah, dan itu membuat semua pasukan di sana kaget tak percaya. Lin Tian dapat dengan mudah mengalahkan Raja Yimo, meskipun dia di dalam formasi yang ada di sini. Dan bahkan, para leluhur menjadi sangat senang ketika melihat hal itu. Sekarang mereka memiliki keyakinan untuk menang, setelah mereka melihat Raja Yimo terluka. Akibatnya, semangat di sisi aliansi mulai membara, dan mereka juga menyerang pasukan Yimo dan Sekte Arai dengan semangat yang tinggi. Kenapa kamu bisa sekuat ini? Tanya Raja Yimo. Itu ada beberapa hal yang tidak bisa kamu prediksi. Karena di mataku, kamu hanyalah semu. Kalau bukan karena formasi ini,
Aku bisa membunuhmu dengan satu jariku saja, jawab Lin Tian dengan wajah tenang. Bocah yang sombong, teriak Raja Yimo dengan marah. Raja, ucap Jenderal bertopeng. Aku baik-baik saja, bagaimana, apakah pengorbanannya sudah cukup? Tanya Raja Yimo. Sedikit lagi Raja, maka altar akan selesai. Dan setelah itu, Raja bisa masuk ke sana. Balas Jenderal bertopeng. Bagus, aku akan menahan orang ini. Walaupun aku harus mengorbankan sedikit darahku, tapi itu sepadan dengan hasil yang aku dapat nanti. Ucap Raja Yimo. Lalu, dia membakar esensinya, dan itu membuat kekuatan dirinya menjadi lebih kuat. Baiklah, Raja tenang saja, Raja pasti tidak akan kecewa, balas Jenderal bertopeng dengan tersenyum. Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya, saat dia melihat Raja Yimo membakar esensi darahnya. Lalu dia berpikir, kenapa Raja Yimo ini sangat berani membakar esensi kehidupannya sendiri, hanya untuk mendapatkan kekuatan besar. Jika dia tidak dapat mengembalikan esensi dari tubuhnya, maka bisa saja dia mati karena umurnya yang telah berkurang. Dan itu akibat dari esensi yang menghilang dari tubuhnya tadi. Lin Tian juga terlihat sedikit tak berdaya, karena dia berada di dalam formasi besar ini, dan itulah yang membuat dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dan juga, dia sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Lin Long dan juga Feng Er yang berada di dalam kalung binatang, tapi dia tidak dapat respon dari mereka. Sepertinya Lin Tian dan kalungnya juga terpisah, itu diakibatkan oleh formasi besar ini. Jika ada keduanya, mungkin Lin Tian bisa meminta bantuan mereka. Sedangkan untuk Lin Gui, dia sedang sibuk melawan jenderal kedua Yimo. Bang! Hahaha, bocah, mari lanjut ke ronde kedua. Ucap Raja Yimo. Dia lalu menyerang Lin Tian lagi, dan Lin Tian juga mulai menahan dan menyerang Raja Yimo dengan kekuatannya sekarang. Bang! Ayo, bunuh mereka. Bertarunglah Denvan sekuat tenaga. Dengan begitu, formasi ini akan menjadi sempurna, ucap Jenderal bertopeng. Jenderal bertopeng melihat ke arah Lin Tian dan Raja Yimo lagi, dan entah siapa yang dia lihat, sebenarnya tidak ada yang tahu. Mengaum. Matilah, ucap bayi kecil dengan marah. Dan, boom. Cerot. Jenderal jiwa memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia telah terluka parah karena serangan bayi kecil. Tidak akan lama lagi, mungkin dia akan kalah. Tetapi di wajahnya tidak ada rasa penyesalan dan juga ketakutan, dan dia hanya tersenyum puas dengan apa yang telah dia lakukan. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari binatang suci, ucap Jenderal jiwa yang terluka parah. Cih, kamu masih bisa tertawa dengan kematian yang ada di depan matamu. Ucap bal kecil. Walaupun dia bisa membuat Jenderal jiwa terluka, tapi dia juga ikut terluka walaupun tidak separah Jenderal jiwa. Hahaha, kenapa tidak? Aku memang kalah, akan tetapi, ucap Jenderal jiwa sambil tersenyum, lalu dia membentuk segel di tangannya. Tidak lama setelah itu, sebuah tangan darah muncul dari dalam formasi yang berwarna darah itu. Dan segera, tangan-tangan itu ingin menangkap orang-orang di sekitar sana. Cepat mundur, teriak bayi kecil. Seluruh binatang iblis dan murid Sekte Es mundur bersama-sama, setelah mereka mendengar teriakan bayi kecil. Sedangkan musuh Anyin yang bertarung dengan bawahan Jenderal jiwa, dia juga ditarik mundur dengan paksa oleh Lin Qi kecil agak jauh dari sana. Hanya bayi kecil yang memandang Jenderal jiwa dengan wajah kebingungan, dan dia tahu apa yang dilakukan Jenderal jiwa ini. Satu persatu pasukan Jenderal jiwa ditarik ke dalam formasi itu, dan pada akhirnya hanya menyisakan dia seorang diri. Dan bahkan, dia juga telah ditangkap oleh tangan darah itu. Apakah itu pantas? Tanya bayi kecil yang berwujud harimau besar bersayap. Hahaha, tentu saja pantas. Demi raja kami,
Tentu saja itu sangatlah pantas, balas Jenderal Jiwa. Apakah Raja Yimo yang itu? Seru Bai kecil. Raja Yimo yang itu? Apakah kamu pikir dia pantas disebut raja? Ucap Jenderal Jiwa dengan wajah marah, saat Bai kecil mengatakan Raja Yimo. Apa maksudmu? Tanya Bai kecil dengan bingung, saat melihat wajah marah Jenderal Jiwa. Hehehe, kamu akan segera tahu. Selamat tinggal, ucap Jenderal Jiwa yang menghilang karena ditarik tangan darah ke dalam formasi itu. Bai kecil yang melihat Jenderal Jiwa, dia masih dalam keadaan linglung. Siapa raja yang dimaksud Jenderal Jiwa ini? Kenapa dia sangat marah di saat dia mengatakan Raja Yimo? Hal ini sangat membingungkan Bai kecil, dan dia berpikir apakah dalam bencana besar ini, itu ada konspirasi yang lebih besar lagi. Pikir Bai kecil. Bai kecil, ucap Mu Suanyin yang duduk di punggung Lin Qi kecil. Mu Suanyin pun mendekat, dan menyadarkan Bai kecil dari lamunannya. Dia kembali ke wujud kucingnya, dan berdiri di atas kepala Lin Qi kecil dengan wajah yang agak bingung. Mu Suanyin tentu saja melihatnya, dan mendengar apa yang dikatakan Jenderal Jiwa sebelumnya. Jadi, dia juga ikut bingung dengan semuanya, dan itu sama halnya dengan Bai kecil. Di tempat Long Aotian berada. Bang! Cerot! Jenderal Racun memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, karena dia terkena pukulan dari Long Aotian. Dia tahu kalau racun yang ada pada dirinya, itu tidak akan mempan kepada Long Aotian. Karena sejak dia bertempur melawan Long Aotian, dia sudah siap akan semua ini. Kamu sudah kalah. Jadi, bersiaplah. Ucap Long Aotian sambil memegang pedang besar yang muncul di tangan kanannya. Hehehe, kamu benar, aku sudah kalah. Ini adalah permainan yang menarik, tapi itu tidak masalah, karena rajaku pasti akan membalaskan dendamku, ucap Jenderal Racun. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Jenderal Jiwa, dia juga telah membentuk segel, dan tangan darah segera muncul dari dalam formasi itu untuk menarik Di dan pasukannya. Cepatlah mundur, teriak Long Aotian. Semua murid yang ikut bersama Long Aotian segera mundur, setelah mendengar teriakan Long Aotian. Mereka melihat dari jauh satu persatu pasukan Jenderal Racun yang ditarik ke dalam formasi, dan bahkan mayat dari pasukan yang telah mati pun juga ditarik oleh tangan darah itu. Kamu mengorbankan dirimu hanya untuk Raja Yimo itu. Apakah itu pantas? Tanya Long Aotian. Hahaha, jika itu untuk Raja Yimo, tentu saja aku tidak akan mau. Tetapi jika untuk rajaku, tentu saja apapun akan aku lakukan. Lebih baik menyatu dengan rajaku, daripada mati dibunuh oleh tanganmu, ucap Jenderal Racun. Tidak lama setelah itu, seluruh pasukan Jenderal Racun serta dirinya sendiri ditelan oleh tangan Idarah. Tetapi saat Long Aotian melihat sebelum Jenderal Racun ditelan, itu tidak ada rasa penyesalan dari wajahnya. Malahan, senyum puaslah yang terlihat dari wajah Jenderal Racun itu. Long Aotian hanya menghembuskan nafas saat melihat hal itu. Setelah cukup lama, tangan darah itu akhirnya menghilang. Para murid segera mendekat ke Long Aotian, dan mereka menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Long Aotian hanya bisa mengatakan untuk pergi ke tempat Bai kecil berada. Sudah beberapa hari sejak pertempuran dimulai, Lin Tian beserta pasukan aliansi telah terjebak di dalam formasi. Jika Lin Tian tidak berada di dalam formasi, mungkin dia bisa menghancurkan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi sayangnya, dia juga terjebak di dalam. Walhasil, dia juga tidak bisa memanggil Feng Er dan Lin Long yang berada di kalung binatangnya. Sekarang ini harapan Lin Tian hanya tertuju pada Bai kecil, karena dia yakin Bai kecil pasti memiliki cara untuk setidaknya mematahkan formasi itu. Long Aotian pergi menuju ke tempat Bai kecil berada,
Dan beberapa waktu kemudian, dia pun sampai di tempat bayi kecil menggunakan arai teleportasi terdekat di benua itu. Sepertinya aku yang terakhir, ucap Long Aotian. Dia bisa melihat Bing Zhao dan yang lain sudah berada di sana, dan mereka juga sudah mulai memikirkan solusi untuk masalah formasi itu. Hahaha, saudara keempat, apakah lawanmu terlalu berat? Tanya Sukun. Long Aotian hanya menggelengkan kepalanya sebagai balasan dari pertanyaan Sukun, dan dia tahu meskipun saudaranya itu masih tertawa, tapi itu terlukis di wajahnya dengan penuh kekhawatiran yang sangat jelas. Sudahlah, mari kita selesaikan masalah formasi ini dulu. Bayi kecil, bagaimana cara menghancurkan formasi yang ada? Tanya Bing Zhao dengan serius. Bayi kecil masih berpikir di atas kepala Lin Qi kecil. Dia memang tahu formasi yang dibangun oleh Raja Yimo ini, walaupun tidak sekuat dulu saat di dunia dewa, tapi tetap saja sangat sulit menghancurkannya pada saat ini. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Mu Suanyin dengan khawatir. Dia khawatir dengan Lin Tian, karena dia tahu bagaimana sifat Lin Tian. Jika dia tidak memiliki pilihan lain tentang masalah formasi bintang darah ini, kemungkinan besar, dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang di sana sangatlah mungkin. Karena hal itulah, saat ini Mu Suanyin menjadi cemas. Aku juga masih belum tahu, dulu saat formasi ini digunakan, itu butuh bantuan dari 3 dewa yang sangat kuat untuk menghancurkannya. Namun sekarang, walaupun formasi ini tidak sekuat itu, untuk menghancurkannya kemungkinan sangatlah kecil, balas bayi kecil. Semua yang mendengarnya menjadi sedikit sedih, dan mereka juga kebingungan. Long Aotian yang mendengar itu juga, dia menjadi agak tidak berdaya. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar ada raja lain selain Raja Yimo yang sekarang? Tanya Long Aotian kepada bayi kecil dan yang lainnya. Aku tidak pernah mendengarnya, balas Sukun. Kami juga tidak, ucap Lu Fuying setelah saling pandang dengan Jiang Yi dan Lulu. Apakah jenderal di sana mengatakan hal tentang raja juga? Tanya Bing Zhao. Iya, dia sepertinya juga membenci Raja Yimo saat ini, balas Long Aotian. Itu sama saja denganku, sepertinya 3 jenderal itu bawahan dari raja lain. Tetapi siapa dia, aku juga tidak tahu, balas bayi kecil. Bing Zhao dan Long Aotian juga berpikiran sama, mereka bingung siapa raja yang dimaksud oleh para jenderal yang mereka lawan. Bahkan mereka juga rela mati untuk raja itu tanpa ragu, dan akhirnya mereka semua diam dan tidak berbicara setelah waktu yang cukup lama. Bayi kecil, apakah tidak ada cara lain? Tanya Mu Suanyin dengan gelisah. Bukannya tidak ada, dan kita bisa membuat sedikit retakan kecil di formasi itu, jawab bayi kecil setelah berpikir cukup lama. Apa gunanya jika hanya membuat retakan kecil dari formasi itu? Tanya Sukun dengan bingung. Bing Zhao dan yang lain juga berpikiran sama dengan Sukun, untuk apa jika hanya membuat retakan kecil dari formasi itu? Bukankah itu tidak ada gunanya? Cih, kalian ini bodoh. Itu untuk membiarkan aku masuk ke dalam sana. Jika aku sudah masuk, maka aku dan kakak bisa menghancurkannya dari dalam bersama-sama. Ucap bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.